pernah nggak terbesit sedikit rasa penyesalan? Saya kan orang baru di politik ya, tapi tentara itu diberikan kemampuan adaptasi. Kita harus betul-betul menemukan bagaimana cara beradaptasi dengan baik terhadap tugas baru ini supaya kita mampu melakukan itu dengan ikhlas dan dengan tanpa ada penyesalan. Luar biasa. Assalamualaikum warga, selamat datang di Street Journalism bersama saya Yaski. Ini adalah episode pertama kita, episode yang tayang perdana dan kebetulan bersamaan dengan HUT TNI yang ke-78. Sebelumnya Dirgahayu TNI, TNI hebat negara kuat. Warga pasti udah pernah tahu kan bagaimana hebatnya tentara kita, pencapaian-pencapaian yang luar biasa baik penugasan di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi di Street Journalism kali ini kita mau memberikan sudut pandang berbeda dari sudut pandang tokoh seseorang militer yang dulunya pernah ada di dunia tentara tapi memutuskan untuk keluar. Baik, telah hadir bersama kita Letkol Purnawirawan Simade Rai Edi Astawa, Esos MPM, betul ya Bli ya? Betul. Karena kebetulan di sini Bli Made itu berasal dari Bali, jadi kita memanggilnya dengan sebutan Bli. Jadi emang panggilannya ke depan adalah Bli Made gitu ya Bli. Apa kabar Bli Made? Kabar baik. Kabar baik. Mbak Yara, terima kasih setelah datang di Street Journalism. Ya. Bli Made ini adalah bintang tamu yang sangat spesial Bli karena tayangan tayangan perdana dan Bli Made adalah tamu pertama kita di Street Luar Journalism. Luar biasa sekali Bli. Iya. Dan sangat-sangat semakin luar biasa karena di HUT TNI ini Bli Made juga katanya dulu seorang tentara aktif dan sekarang betul ya Bli ya sudah tidak menjadi anggota, betul ya Bli ya? Betul. Baik, untuk kita mau masuk ke pembahasan yang seru itu pasti banyak publik yang belum tahu Bli. Selama ini publik pasti banyak taunya cuman bagaimana kerjaan di tentara, pasti orang-orang juga pengen banget selalu masuk ke tentara gitu. Seperti yang kita tahu tentara menjadi profesi yang ideal ya Bli ya di masyarakat umum, tapi di sini ada sosok Bli Made yang justru memutuskan untuk mengabdi di jalur pengabdian lain. Iya. Mungkin boleh dimulai dulu Bli, cerita bagaimana dulu Bli bisa masuk ke tentara, apa sih sebenarnya yang dilihat gitu. Baik. Makasih ya Raya. Iya. Saya senang sekali kalau ada yang bertanya sesuatu tentang perjalanan hidup saya terutama, supaya saya juga bisa berbagi cerita dan siapa tahu cerita ini bisa memberikan inspirasi bagi anak bangsa yang lain tentang perjalanan hidup saya selama ini. Saya saat ini berusia 45 tahun di tahun 2023 ini, dan memang dulu saya pernah menjalani kehidupan militer kurang lebih selama 20 tahun. 20 tahun ya Bli ya. Jadi lulus tahun 2000. Lulus tahun 2000. Kemudian saya pensiun dini dari tahun 2023. Nah, awal mulanya dulu saya asli kan dari Bali. Nama kecil saya itu Rai Bobi. Nama lengkap saya kan Simade Rai Edi Astawa. Kenapa sih? Orang Bali juga banyak yang tidak tahu kok. Biasanya kan I Made. Betul I gede I, biasanya I depannya. Tetapi keluarga saya memang keturunan dari dulu menggunakan nama Si. Kalau kita tahu di Bali memang ada berapa silsilah kasta. Ada Brahmana, Waisya, Kesatria, Sudra. Jadi urutan-urutan dalam daftar urutan Brahmana, Waisya, Kesatria, Sudra itulah yang konon dulu membuat keluarga saya secara turun-menurun menggunakan garis keturunan Si. Baik. Konon ya katanya dari keturunan Waisya. Kalau dia Brahmana itu Ida Bagus. Kalau Yara pernah dengar. Kalau anak Agung, pernah. dia itu Kesatria. Kalau dia Gusti, Si, konon katanya Waisya. Itu kan dulu, tapi kalau sekarang tidak ada lagi. Nah, setiap orang Bali selalu diberi nama kecil. Dulu ibu saya memberi saya nama Bobi. Kenapa Bobi? Kenapa tuh Bli? Kenapa Bobi? Apa Waktu itu saya Bobi? lahir tahun 78 November, ibu saya sangat antusias dengan artis yang namanya Bob Tutupoli. Oh, Jadi, artis zaman dulu tuh ya Bli ya? Zaman dulu. Mungkin zaman saya juga belum. Saya jujur nggak tahu. Iya. Nah, saat itu saya sering dinyanyikan oleh
tetangga, Bobby, anak mama, katanya gitu. Nah, terus besar mau jadi apa? Bobby mau jadi abri ya, katanya. Saya selalu diitukan. Saya kan besar ya, dari keluarga yang sederhana. Bapak dan ibu tidak lulus SD, jadi beliau memang mendedikasikan hidupnya untuk keluarga. Saya 2 bersaudara, saya anak kedua, dan kebetulan saat saya kecil dulu di desa ya, sebuah desa Dalung di Bali, saya diberikan sedikit kelebihan lah untuk mudah mengikuti pendidikan atau pelajaran di sekolah. Sehingga dengan pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh bapak ibu saya di rumah, saya kebetulan mendapat selalu peringkat pertama dari SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 sampai dengan SMP. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Di pendidikan saya waktu SMP itu, ini cerita sedikit tentang awal mula bagaimana saya terbentuk menjadi tentara. Boleh, Bli. Waktu itu saya diberikan amanah menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS SMP tuh. SMP. Pada saat saya diangkat jadi ketua OSIS, di sana ada program pengenalan SMA Taruna Nusantara. Di Denpasar. Di Denpasar itu. Nah, saya ikut dalam seminar ataupun pengenalan tentang sekolah itu. Kemudian saya melihat persyaratan SMA Taruna Nusantara saat itu. Yang kebetulan saya baca waktu itu nilai minimalnya 8 ya di raport. Rata-rata 8 tuh, semua rata-rata pelajaran 8. Dari kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3. Utama juga kalau saya tidak salah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Utamanya itu yang dilihat. Kebetulan nilai saya memenuhi syarat ya waktu itu. Sehingga saya lapor langsung sama ayah saya. Ayah saya waktu itu kerjanya sebagai sopir. Kalau ibu saya kan jualan kasur, keliling kasur kemana-mana gitu. Saya bersyukur memang dibesarkan keluarga walaupun sederhana, tetapi ayah selalu menekankan tentang nilai-nilai kejujuran. Walaupun kita mungkin tidak punya secara materi, tapi kita jangan pernah mengambil yang bukan hak kita. Nilai-nilai seperti itu. Nah, ayah saya ini kenapa saya mungkin terpacu bisa selalu ranking, ayah tuh punya kebiasaan saya harus tidur siang. Jadi kalau tidak tidur siang, cirinya itu malam hari. Kalau ayah pulang kerja, nyopir gitu. Kalau saya ketiduran di meja belajar, berarti intinya saya nggak tidur siang tuh ya. Jadi siang tuh harus tidur, jadi malam bisa fit belajar gitu. Kalau saya udah ngantuk, udah. Tapi itu kuat ya beliau. Saya kayak siang tidur, malam tidur juga gitu. Jadi nggak ada waktu belajar kalau saya mungkin. Protap saya selalu tidur siang, pulang sekolah. Tidur siang walaupun kadang pulang sekolah kita pergi ke sawah gitu, bawa buku belajar di sawah. Seru banget ya. Iya. Jadi karena ayah kan pergi pagi, pulangnya malam, begitu juga ibu pergi pagi pulang malam. Saya dan kakak saya laki-laki di rumah selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang memang itu rutin kami kerjakan dari kecil. Nyapu, ngepel. Udah terbiasa juga ya beliau dari kecil. Wah, nyetrika, luar biasa nih. masak juga. Masak pun. Tapi ya itulah saya sangat bangga dan juga menjadi ya itu juga menjadi nilai saya sampai dengan sekarang saya bisa ketemu Yara seperti ini. Itu yang kebahagiaan saya juga. Saya tidak merasa bukan tidak punya apa-apa karena kita juga tidak tahu bagaimana rasanya punya. Tapi yang di situ karena kebahagiaan, karena kasih sayang diberikan orang tua, kita tidak tahu bahwa kita tuh sebenarnya dalam kondisi yang sangat-sangat sederhana. Seperti itu. Nah, saya bacalah SMA Taruna ini sekolahnya di Jawa, sedangkan saya kan orang kampung di Desa Dalung. Dan saya Bali kayaknya cukup jauh. ya. Lokasi saya pergi dari rumah itu kan hanya rumah sekolah. Sekolah itu memang beda desa. Hanya itu saja naik sepeda, tidak tahu beda kabupaten, tidak tahu apalagi beda provinsi. Yang kita tidak punya juga kendaraan yang memang kita bisa capai untuk tujuan ke sana, apalagi ke Jawa. Saya bilang sama orang tua, Pak, ini ada pendaftaran ke SMA Taruna. Kayaknya
saya memenuhi syarat untuk nilainya, batasnya kan cuma 8 Pak di raport untuk 3 mata pelajaran yang diutamakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika. Boleh nggak saya mencoba ikut seleksi? Ayah saya langsung nolak. Kamu ngapain ikut seleksi gitu? Sekolah yang biasa aja, yang benar sekolah di rumah aja. Kenapa jauh-jauh? Di sana kita tidak punya saudara. Lagian kita Jawa tuh di mana? Oh iya. Bapak nggak pernah tahu Jawa tuh sangat jauh, nak. Kalau bapak dan ibu nggak bisa nanti ngelihat kamu ke sana, apalagi itu sekolah, kamu di sana nanti hidup dengan siapa dan bagaimana kamu sehari-harinya, bapak kan khawatir. Nggak usah ikut itulah, sekolah di rumah saja, nggak usah bermimpi yang terlalu jauh. Tetapi ada di dalam diri saya itu ya, ingin membuat orang tua saya juga bahagia. Itu saya ingin meringankan beban beliau berdua, karena saya tahu ini sekolah gratis, tidak gratis perlu, ya beliau? Tidak perlu biaya dari orang tua. Sedikit pun pada saat itu? Tidak sedikit pun ada biaya itu ya. Saya nyuri-nyuri ikut seleksi. Pada saat sudah dikenalkan, waktu kita ikut pengenalan Sumatera sebagai ketua OSIS, diberikan persyaratannya, kemudian saya lengkapi berkas, saya daftar. Daftarnya pun unik nih ya. Saya nggak punya motor kan. Oh iya. Posisi saya Desa Dalung. Kita harus daftarnya ke Kodim Badung. Kodim Bandung? Kodim Badung, Denpasar. Itu dari rumah Blimade beberapa lama kira-kira? Kalau dia naik kendaraan tuh ya kurang lebih hampir 40 menit. 40 menit? Baik. Saya jalan kaki ya. Luar biasa. Jalan kaki. Wah. Demi mencapai apa yang diinginkan dan menjadi seperti ini ya, Bri ya? Saya jalan kaki. Kendaraan 40 menit jalan kaki berarti berapa lama waktu itu? Saya hampir 2 jam saya jalan waktu itu. Luar biasa. Wah, luar biasa. Saya ingat sekali karena tidak ada yang di rumah. Saat itu kan orang tua udah pergi pagi. Kerja semua ya, Bri ya? Hari itu pendaftaran terakhir lagi. Nah, saya bawa berkas, saya jalan ke Kodim Badung saat itu, sampailah di kantor. Waktu itu kan pendaftaran Sumatera kan ke Kodim gitu, di Kodim-Kodim seluruh Indonesia. Saat di Kodim apa yang terjadi? Pendaftaran sudah ditutup ya, karena sudah melewati jam 2 ya. Saya nangis ya, Nangis di situ. Nangis saya. Nangis di situ. Saya ketemu Kasdim waktu itu. Saya belum sempat terima kasih sampai sekarang sama beliau yang setelah saya cerita, saya jalan datang ke sana, beliau mungkin kasihan ngeliat saya jalan kaki dan udah jauh rumahnya dan tidak tahu apa-apa. Akhirnya dia beri kebijaksanaan. Waktu pendaftaran dibuka lagi ya, boleh memasukkan berkas saat itu. Itulah saya nangis. Saya bilang saya terima kasih Bapak. Mungkin saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak, tapi saya terima kasih sudah diberikan kesempatan daftar. Di Bali dulu daftar sampai ratusan ya. Ratusan ya, Bro ya. Berarti banyak waktu itu ya. Banyak orang. Pada ujungnya kita kan ikut seleksi berapa tahap ya, ada seleksi akademik, ada seleksi psikologi. Seleksinya di Kodim semua. Di Kodim itu. Ada seleksi kesehatan, ada seleksi jasmani. Setiap seleksi ada pengumuman. Sudah diumumkan yang lulus seleksi administrasi siapa gitu. Saya ikut terus. Nah, yang menarik gimana tuh beli untuk orang tua ikut? Nah, kan nggak tahu. Setelah saya daftar, masuk berkas, saya pulang, saya cerita. Jadi langsung awalnya diceritain. Responnya pasti yang marah. Nolak, betul. Kamu kok melawan dan sebagainya. Saya udah siap ya. Tapi saya jelaskan bahwa ini sekolah asrama. Orang tua tidak perlu membiayai. Kalau Bapak Ibu berkenan, izinkan saya mencoba dulu. Sekolah ini siapa tahu bisa meringankan beban Bapak Ibu untuk pendidikan saya ke depan. Betul. Kita bilang, oke, ayah saya menerima itu. Akhirnya besoknya yang nganter paman. Jadi saya kan ada paman, adik ayah yang disuruh nganter ke Kodim mengikuti tahapan seleksi ini itu ya. Jadi proses. Jadi ayah saya ini harus kita mencoba dulu. Iya, benar-benar. Mencoba dan meyakinkan bahwa apa yang saya lakukan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Betul. Kalau kita ingin bercita-cita apapun itu, tidak usah kita khawatir tidak bisa mencapainya selama kita memfokuskan niat kita di sana. Fokus saya waktu itu ya, setiap mau tidur malam, saya
saya selalu membayangkan SMA itu. Jadi saya bawa selalu brosurnya itu ya, Ra. Saya lihat sebelum tidur dan saya bayangkan saya sekolah di situ. Wah, luar biasa. Ini mungkin bisa tips juga untuk para warga yang menonton ya, Bri. Kalau ingin sesuatu terus bayang-bayang, terus dimasukkan ke benak hati dan pikiran, dan itu yang akhirnya nanti bisa datang gitu ya, Bri. Puji syukur. Puji syukur dari Selama itu saya pertama kali melakukan itu. Jadi pertama setiap mau tidur saya selalu membayangkan itu, karena mungkin ada dorongan semangat yang saya ingin meringankan beban orang tua itu. Yang saya ingin memang betul-betul membuat orang tua saya bangga. Iya, Bri. Tiap hari saya gambarkan di benak saya lewat gambar SMA itu. Mudah-mudahan saya bisa masuk di sini dengan doa pastinya. Dan ternyata hari itu datang gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Berarti di TN itu pendidikan 3 tahun, Bli, lalu langsung ke Akmil. Langsung ke Akmil. Nah, pas itu kan juga ada proses tuh, Bli, karena kan setahu saya di anak-anak TN juga nggak semuanya masuk Akmil ya, Bli ya. Nah, kenapa Bli Made itu masih punya keinginan untuk menjadi tentara dan selalu? SMA Taruna awalnya pendiriannya itu memang 100% untuk masuk Akabri, karena memang itu yayasan Taruna, yayasan ABRI bekerja sama dengan Taman Siswa saat itu. Angkatan pertama nggak boleh kacamata. Angkatan kedua belum juga. Angkatan ketiga, keempat, kelima boleh mulai dipikirkan. Kenapa sih harus Akabri rata-rata? Oh gitu. Harusnya orang pilihan dari semua Nusantara ini juga diberikan kesempatan ke pendidikan lain selain Akabri. Betul, perguruan tinggi lain gitu ya. Pas kami juga pilihan tuh banyak ya, Ra. Ada Garuda, ada beasiswa ke Jepang, ada beasiswa waktu itu ada yang ke Norwich University ke Amerika, ada UMPTN begitu banyak dan sebagainya, yang menjadi kemudahan kami sebagai SMA TN itu adalah kami boleh memilih begitu banyak jalur ya. Jalur betul, gitu. Betul. Nah, kenapa saya memilih Tentara Akabri? Akabri waktu itu. Latar belakang kembali. Ayah saya karena memang ini, selain memang yang lain juga beasiswa itu, tetapi saya melihat jiwa saya memang dari kecil ingin jadi ABRI gitu. Waktu itu kan masih namanya ABRI. Ingin pandangan saya tuh ABRI pokoknya menjadi cita-cita saya. Akhirnya di kelas 3 saya fokuskan untuk ikut seleksi Akabri. Kebetulan saya di kelas menjadi yang dituakan untuk mengkoordinir teman-teman yang mau masuk Akabri, mulai dari pola pembinaan mereka bagaimana, belajarnya bagaimana gitu. Kita punya panda khusus, artinya panitia itu datang ke tempat kita, SMA Taruna. Karena di Akabri dulu waktu awal-awal mereka nerima kita dulu. Jadi diutamain dari TN dulu gitu ya? Di SMA Taruna dulu, makanya nomor akademi, mohon maaf, di nomor helmnya Taruna Akabri itu menandakan dia kelulusan. Dari biasanya awal-awal itu nomor 001, 0 itu diisi oleh anak TN. SMA Taruna Nusantara yang memenuhi syarat. Nah, waktu itu saya ujian Akabri, puji syukur lulus. Saya lapor bapak saya dan beliau sangat bersyukur saat itu, dan saya lulus dapat nomor helm 021. Gitu. Jadi pada saat awal pendidikan udah diterima nih ya, udah dapat helm. Ini kan semua pemuda Indonesia seleksi hanya diterima 1.000 gitu, ratusan ribu yang seleksi. Udah disebar, udah pengumuman, ada yang kembali ke daerah masing-masing. Kita yang diterima kan tinggal dalam langsung ngambil pakaian nih. Langsung ngambil pakaian, tas besar itu boleh. Ransel plunyesak namanya, isinya pakaian semua. Kita kan nggak boleh bawa pakaian selain itu. Jadi dikasih dari sudah dikasih semua dari negara kan. Kemudian permatra sekarang kumpulnya, jadi darat tinggal di darat, udara tinggal di udara. Sementara ini namanya ada semacam kita melaksanakan tradisi masuk ke matra masing-masing. Itu cuma 2 minggu. Nanti sebelum kembali lagi dididik di Chandra di Muka. Di situ pas sudah giliran kita kumpul Taruna Darat, kita ambil senior nih pertama kali. Bertemu dengan senior pertama kali? Bertemu sama senior, diapelkan di lapangan, namanya lapangan Sabta Marga di Akmil itu. Kita apel, kita kan tidak tahu dia apa-apa. Berdiri, baris, tiba-tiba meriam meledak, bung!
langsung granat asap itu memenuhi lapangan ya, Ra. Nggak kelihatan, kita kan terkejut. Beneran itu? Tiba-tiba ada senior masuk ke dalam lapangan, narik kita pakai tali togel itu, ditarik, dibawa ke sana ke sini, kita pusing kan, asap banyak, aromanya nusuk banget di hidung itu. Ditarik oleh senior, disuruh merayap, disuruh berguling, wah sampai muntah-muntah, itu sampai selebrasinya luka-luka kali ya? Itu selebrasinya ya? Itu perpeloncoan namanya. Karena senior ke junior. Itu kenangan yang kita luka semua ya, tangan-tangan, badan juga. Kan ada Gunung Tidar sampai muntah nggak? Sampai muntah. Kita naik ke atas Gunung Tidar dan sebagainya. Ada teman saya 005 saat itu. Wah. Dia lulus kan berarti oke kan? Oke dong, 005. Iya 004 dia. Deket tuh. Gimana tuh beli dia bilang 005? Karena satu peloton sama saya kan 021, satu peloton kan 30. Oke. Saya mau pulang katanya. Saya mau kuliah aja, kalau gitu saya nggak tahan gitu. Saya nyesel masuk sini. Saya nggak tahu kalau kehidupan TNI kayak gini. Saya bilang, terus dia bilang, kamu malu-maluin sama Taruna aja. Udah saya nggak peduli sama TNI, saya mau pulang katanya. Akhirnya gimana beli dia? Akhirnya kita nguatkan semua, karena kebetulan yang saya bilang tadi, satu peleton kan rata-rata kita semua isinya SMA TNI. Udah jangan membuat malu. Semua juga ya, jangan membuat malu nama baik yang sudah diberikan oleh kakak-kakak kita. Akhirnya dia berusaha bertahan. Bagaimana menjalani kehidupan militer itu yang saya juga terkejut ya. Kalau saya tahu awalnya, saya juga memilih mungkin kita kan nggak namanya asumsi ya. Betul. Pendidikan yang lain mungkin lebih baik ini, lebih baik. Yang penting nggak kan kayak saya gini-gini tujuannya amat gitu ya. Orang tua saya nggak bayari, saya dapat beasiswa, mungkin bisa STPDN. Kayaknya STPDN lebih bagus nih. Karena saya lulus juga STPDN ya, Ra. Oh gitu. Waktu itu. Lulus juga. Kita tapi kan ikut seleksi ya. Kebetulan Akabri pengumumannya di paling pertama gitu. Nah, singkat kata, saya punya niat, itu yang saya lakukan ulang, saya ingin 10 besar supaya orang tua saya datang lagi. Dan akhirnya bisa membuat bangga. Akhirnya ya, Ra, dari 1.300-an itu pada saat pengumuman Chandra di Muka yang terbaik, saya dapat 10 besar. Wah, luar biasa. Berdiri depan ya, Ra, gitu. Yang dikasih itu sama presiden bukan sih? Bukan presiden, tapi waktu itu Panglima TNI yang datang. Chandra di Muka pendidikan awalnya 6 bulan. 6 bulan awal. Yang kita gabung semuanya. Semua matra gabung. Saya dapat 10 besar, termasuk Mas Haye di situ. Yang terbaik di daratnya itu. Orang tua kita kan dipanggil. Oh iya. Diajak makan sama Panglima TNI. Wah. Di situ baru saya lihat pertama kali ayah saya menangis. Nangis bangga. Mungkin juga mungkin dia juga nggak nyangka beli ya kan, gimana hebatnya anaknya ternyata sampai. Dia meluk saya bilang, "Nak, Bapak bangga sama kamu," katanya. Wah, saya bilang saya peluk balik, saya juga nangis. Ya memang niat saya memang ingin membahagiakan orang tua, karena saya lihat orang tua saya itu lelah tiap hari. Penghargaan Amil saya tingkat 1. Kan kita pendidikan selama 3 tahun ya, Ra. Ini saya lihat ada ini, ada foto. Ini namanya foto daftar pejabat resimen. Ini daftar pejabat resimen. Resimen Taruna. Adalah tahu nggak saya yang mana? Nggak kelihatan banget ya, karena orangnya bentuk badannya sama. Iya betul. Dan mukanya merah-merah banget kayaknya. Ini Mas Haye. Oh, paling tinggi beliau ya kayaknya. Beliau menjabat sebagai Komandan Resimen Korps Taruna. Ini semua pejabat meja atas orang bilang. Kalau di Akmil itu ada meja atas yang di situ diduduki oleh para pejabat, sedangkan Taruna lain kan duduknya di bawah. Kita duduk di atas itu. Dan satu mereka level. Itu bersamaan dengan pejabat atas gitu. Biasanya yang meja atas nih ya, Ra, selalu 10 besar. Di lulus Akademi Militer. Lalu akhirnya? Dan sayalah satu-satunya yang tidak. Wah gitu beli. Ada cerita. Ada ceritanya. Gimana beli? Boleh diceritakan. Kenapa tidak dalam 10 Jadi besar? motivasi saya waktu Taruna, dari yang saya bilang masuk SMA Taruna, masuk Taruna Akabri, tiba-tiba tanggal 31 Agustus 2000, saya kan lulusnya 14 Desember 2000. Ada berita telepon ke batalion. Beliaunya nelpon ke komandan saya di batalion. Saya dipanggil dari kelas, saya menghadap kayak gini. Dipanggil, siap, mohon petunjuk, saya bilang. Saya kira dipanggil apa nih, karena saya kan pejabat mungkin
mau ada tugas apa gitu. ya, Bli? D katanya waktu itu, saya terima telepon dari Bali, siap, ayahmu sudah meninggal katanya. Jadi saya sempat terdiam karena baru sebulan sebelum itu ya, saya pulang cuti ke Bali. Jadi Taruna cuti terakhirnya bulan Juli. Saya foto keluarga sama ayah saya lengkap. Ayah saya nanya, nanti kalau dilantik di mana nak? Di istana Pak. Tapi Bapak nggak punya jas. Udah, ayo kita pinjam. Saya carikan jas waktu itu sama sepatu. Saya pinjam ke saudara di rumah. Ini nanti ayah pakai, Bapak pakai. Nanti ada undangan dari istana nanti untuk Bapak dan Ibu. Nanti akan nyampe ke rumah. Saya tunggu nanti di Jakarta. Karena itu Juli berarti 6 bulan lagi kan ya. Betul. Juli, Agustus. Sebulan lagi, akhir Agustus itulah berita yang sangat membuat saya terpukul. Itu sebelum ujian perwira. Ayah saya pergi tanpa pesan ya. Saya diam kok nggak ada pesan, sakit. Ayah saya lupanya beliau tiba-tiba suatu pagi kan rutin ya di Bali itu, kami di Bali misalnya ke belakang gitu. Di Bali kan rumahnya unik. Kalau belakangnya kan dulu tuh masih, mohon maaf ya, masih di sungai gitu di bawah gitu ya. Tiba-tiba terjatuh, nggak ada yang tahu gitu. Mungkin kecapean atau apa. Baik lama nggak tertolong, akhirnya beliau pergi seperti itu. Itulah yang membuat selama ini saya bermimpi itu hilang sudah gitu. Saya nggak berani lagi bermimpi tentang mau ingin menjadi apa. Saya kuat, saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Saya bisa mendapatkan jabatan itu pun karena tekanan motivasi itu. Ingin membuat ayah tuh bangga, anaknya tuh jadi pejabat dia di Taruna. Tapi beliau pergi tanpa pesan kepada saya gitu. Sementara saya belum bisa memberikan kebahagiaan, memberikan materi atau apa yang kalau saya sudah kerja gitu ya. Saya menangis di situ. Menangis sejadi saya pulang izin ke pavilion ya waktu itu. Saya belum boleh pulang karena belum ngaben waktunya. Karena ngabennya ada hari baiknya. Taruna kan ada ketentuan juga, tidak boleh langsung pulang. Karena kami Hindu kan ada hari baik harus diaben itu. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya kayak hilang harapan gitu. Aduh, saya mau jadi apa ini? Ayah saya pergi kan. Ayah kan nggak lulus SD, nggak pernah ngerasain punya anak berhasil gitu. Ini saya lagi berkaca-kaca, karena nginget aja. Tapi ya sudah, akhirnya beliau diaben. Karena hilang semangat, kan semua orang mengalami proses di dalam hidup. Apakah di mana dia berada dalam titik yang paling bawah, itulah titik paling bawah saya di hidup. Titik yang membuat saya tidak pernah ingin jadi apa-apa. Dan saya tidak pernah belajar lagi ya. Saya tidak peduli lagi dengan apa namanya ranking, tidak peduli lagi dengan namanya apapun jabatan mau jadi apa. Jadi selama ujian perwira saya nggak belajar, mohon maaf. Saya mungkin baru cerita sekarang. Akhirnya saya lulus peringkat ke-30-an. Sebelum saya, Dandion yang menjabat senior saya, yang menjabat seperti saya, koman pasti 10 besar. Peringkat ke-4, peringkat ke-3, atau peringkat pokoknya masuk dalam ke 10 besar. Hanya saya, Maderai, yang tidak, tapi tidak apa-apa. Baik Bli, tadi kan sudah sampai cerita di Akmil ya Bli ya, sudah lulus dan ternyata Bli ada di 30 besar. Dari situ kan ada banyak penugasan ya Bli ya. Biasanya kalau sudah dari Akmil, penugasan lainnya diberikan gitu ya Bli, kemana dan lain-lainnya. Itu waktu itu Bli Made ada nggak yang menarik aja nih Bli? Ada, menarik aja ya? Yang menarik aja nih Bli, gimana? Dan pada saat menjabat apa kalau boleh tahu Bli? Ada 3 peristiwa menarik selama saya 20 tahun dinas, karena ini juga kaitannya dengan kita biar bisa memahami kenapa saya juga pensiun. 3 hal itu. Yang pertama, waktu saya dinas pertama, penugasan pertama, saya penempatan di Kodam 1 Bukit Barisan, Batalion 122 Tombak Sakti. Posisinya di Pematang Siantar di Sumatera Utara. Di situ saya
penugasan pertama, tugas operasi berangkat ke Papua. Saya bawa prajurit, saya ikut namanya dalam satuan tugas pemburu. Otomatis setiap prajurit yang mau berangkat kan selalu melaksanakan latihan dulu sebelum berangkat tugas. Nah, di Papua, itu daerah penugasan saya pertama, saya dapat wilayah tugas itu namanya wilayah Demta, sebuah kecamatan di pantai utara wilayah Papua. Ya, kalau boleh tahu sekalian waktu itu ada tugasnya apa gitu, misinya apa di Misinya Papua itu? melawan ini OPM waktu itu. OPM waktu itu ya, Kita masuk dalam tugas pokok kita, Satgas Pemburu itu adalah untuk menetralisir ataupun menekan pengaruh kuat yang OPM yang memang berniat untuk memisahkan diri dari NKRI. Iya. Jadi waktu itu Papua sampai dengan sekarang juga kan masih belum aman. Itu penugasan saya pertama, belum nikah saat itu ya. Tahun berapa itu, Bre? 2001, 2002. Selama 15 bulan. 15 bulan di Papua ya, Bre? Di Papua. Wah. 15 bulan saya bawa 35 tim saya bagi 2 pos. 35 tim itu berapa orang, Bre? 30 tim saya 35 orang. Oh. Yang berangkat 100 orang. Timnya Blimadia 35. Tim saya 35. Yang 100 ini kan disebar. Yeah. Tim saya dibagi 2. Pos saya di Demta, satu lagi posnya di namanya daerah Beroe di sana. Saya dapat di Demta bawa setengahnya. Saya punya tugas pokok di situ, ada OPM. Nama tokohnya namanya Bernardus Papiri. Beliau kepala sekolah SMA 1 Demta. Lari ke hutan beserta beberapa orang pengikut bersenjata. Yeah. Tugas saya patroli terus mencari orang ini itu. karena sudah kegiatan melawan kan, berkhianat, bersenjata. Yeah. Nah itulah lawannya TNI. Oh gitu. Kita masuk pertama kali tidak diterima baik oleh masyarakat. Menolak ya, Waktu pertemuan di kantor kecamatan saat itu Demta, masyarakat protes sama saya, Pak Danpos, kenapa sih Bapak kemana mau selalu bawa senjata? Okay. Kami di sini aman, tidak ada pemberontak OPM di sini. Kami tidak terima Bapak sama pasukan Bapak itu bawa senjata kemana-mana. Mereka merasa terancam juga masih mungkin. Terancam, merasa terintimidasi. Saya jawab seperti ini waktu itu. Ini awal tugas saya, benar-benar kita ini kan pertama kita sudah kali, dididik berarti ini juga. pertama kali itu ya, Pertama kali tugas operasi kan. Kalau di satuan kan kita persiapan untuk berangkat tugas ini. Saya tugasnya ada 4 kali, ya. Ini tugas pertama. Kemudian saya jawab seperti ini, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Balai Kecamatan ini. Saya Made, saya perkenalkan diri saya. Saya dari Bali, saya bawa orang sekitar 15 orang. Niat tugas pokok saya adalah membuat Bapak Ibu semua aman. Aman dari apa? Aman dari semua bentuk tindakan-tindakan yang bisa mengintimidasi, membuat Bapak Ibu takut dan sebagainya. Kami bukan ingin membuat Bapak Ibu justru takut, tapi kami ingin datang memberikan rasa aman itu kepada Bapak Ibu, karena itu tugas kami. Ini senjata, karena ini tugas pokok kami bawa senjata. Bapak Ibu kalau pergi ke laut, karena ini kan pinggir laut, selalu bawa kelengkapan untuk nangkap ikan. Bapak Ibu pergi ke ladang, selalu bawa alat untuk bisa ngelola ladang itu dengan baik. Begitu juga kami, para prajurit yang datang ke sini ini alat kelengkapan kami untuk bertugas. Tapi kami yakinkan alat ini bukan untuk nakuti Ibu. Kami taruh di belakang. Oh, ya. Karena kan kalau kita naruh senjata di depan, senjata ini kan bisa dilipat, ya, bisa dipanjangin. Kalau posisinya di depan dipanjang, itu artinya posisi siap nembak. Itu posisi mengintimidasi lawan namanya. Itu hanya boleh dilakukan kalau kita lagi perang mau tempur ini. Betul. Kalau ada lawan yang bersenjata juga, bukan kepada masyarakat. Kalau dengan masyarakat yang tidak bersenjata sipil, senjatanya harus di belakang dan dilipat. Tapi itu kan alat kita kerja, tidak boleh kita tidak bawa kemana-mana. Betul. Kalau patroli harus depan karena tugas tempur. Tapi kalau dengan masyarakat kayak ketemu Yara dan sebagainya, dia harus di belakang. Itulah perbedaannya antara posisi yang mengintimidasi apa tidak. Itu saya beli keyakinan akhirnya mereka menerima ya, menerima. Yang kedua, saya melihat pola. Ini kalau kita dapat tugas,
harus terlaksana dengan baik karena tugas itu kan kehormatan dan kita pulang harus juga utuh orangnya. Kita harus jaga juga prajurit kita. Saya melihat kalau kita sisir terus wilayah ini kan luas itu. Tidak pernah ada hasil. Saya mulai berpikir pendekatan secara soft gitu. Dan pendekatan di luar kebiasaan prajurit tempur pada umumnya. Karena kalau kami tempur kan harusnya patroli terus di hutan. Saya memilih ya sudah prajurit sebagian tetap tugas patroli, sebagian non tempur. Apa? Saya jadi guru di SMA 1 Demta. Nyamar, bukan menyamar. Saya jelas kok. Pengabdian kan? Iya, pengabdian. Betul, jadi guru. Bakes saya jadi mantri, datang ke desa-desa. Apa yang ingin saya ciptakan? Saya ciptakan adalah masyarakat nyaman dulu sama kami, terbiasa. Percaya dulu sama kami, sehingga ada informasi apapun itu, dia lapornya kepada kami. Atau kalau pemberontak melihat keluarganya dalam keadaan baik-baik saja, ada keinginan mereka, wah rupanya TNI ini tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Udah saya kembali aja ke dalam pelukan NKRI. Kan itu tugas pokok kecil tapi kan mempengaruhi besar ini ya, Ra. Selama 15 bulan seperti itu, 15 bulan saya lakukan. Eptanas mereka saya bantu dan semuanya mereka senang akhirnya. Setiap yang sakit gratis. Wah, luar biasa. Nah, mulailah perubahan deh ya, Ra. Saya ulang tahun dirayain seluruh masyarakat ke rumah. Ke pos. Mereka ngadain bawakan saya makanan, bawakan hadiah. Nah, 7 bulan giliran rotasi pos. Karena kan enggak boleh selama 15 bulan itu kita selalu di tempat pos yang sama. Karena prajurit bisa nanti dia sudah bosan, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik dan sebagainya, nyakiti hati masyarakat, itu kan nggak boleh kita. Akhirnya masyarakat satu kecamatan Demtas tanda tangan. Agar diberikan kepada komandan kami agar kami satu pos tidak pindah. Bayang gitu. Sampai segitunya. Karena kepercayaan itu. Iya betul. Karena kan itu juga sulit membangun kepercayaan itu kan. Membangun kepercayaan. Nah, 15 bulan. Akhirnya komandan kami yaudah, Made dan anggota jangan ada yang pindah satupun. Jadi, waduh, ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Yang tidak senang kita kan semuanya jauh dari mana-mana. Betul. Singkat kata, akhirnya Bu, saya setelah itu setiap minggu saya diundang ke gereja. Saya nyampaikan wawasan tentang bela negara ya. Apa itu Indonesia dan tentang kebangsaan kita, memperkuat bahwa kita nih NKRI. Tiap minggu saya keliling gereja diundang. Bukan datang sendiri, diundang untuk menyampaikan di gereja, sehingga saya sebelum kegiatan ibadah rutin minggu mereka kan sebagai 100% Nasrani kan. Itu saya datang dulu, saya kan Hindu, datang. Diberi Pak Danpos silakan berikan, baru saya bicara. Padahal saya masih letnan itu tugas pertama. Umur saya baru 21 tahun. 21 tahun luar biasa itu. Nah, akhirnya suatu ketika saya dapat informasi dari petunjuk jalan. Saya kan juga punya orang mereka, saya bina, saya ngasih info. Mereka posisi Pak Bernardus Papiri, OPM itu ada di Goa sekitar 10 kilo dari. Akhirnya Bri mendapatkan informasi tentang dari pos kita, dapat informasi kayak itu. Berarti masih selama 15 bulan tadi atau lebih? Jalan ke 12 bulan. Di 12 bulan itu sudah mendapatkan informasi ya Bri ya? A1 lagi. A1 artinya terpercaya dan dibenarkan oleh pihak lain dan memang itu sudah digarap informasi betul-betul ada. Saat itu malam takbiran, saya ingat sekali. Ini peristiwa pertama. Saya kumpulkan malam anggota saya, yang ada hanya 7 ya, Ra. 8 lagi malaria. Musuh kami kan 2 di sana. Banyak yang sakit, Bri? Jadi ada musuh melawan OPM, musuh juga melawan sakit. Malaria ini kan sangat ganas di sana. Betul. Saya juga pernah kena malaria tropika. Jadi saya tiba-tiba pingsan, udah di rumah sakit aja. Dulu ada Kopassus kena tropika kayak saya, nembaki semua. Sampai meninggal seluruh satu pos itu. Itulah malaria di sana. Karena kita tidak tahu, dia tiap bulan kita harus minum obat rutin. Udah rutin minum obat, tapi bisa jam 8 apel obat. Nggak boleh bangun terlalu siang, nggak boleh bangun terlalu pagi. Tidak boleh terlalu banyak keluar keringat, tapi harus panas badan. Nah itu, karena
situasi Papua, tanah Papua memang seperti itu. Kita sangat-sangat berat menghadapi malaria itu. Yang prajurit yang saya ceritakan tadi 100 orang berangkat, ada 2 orang yang gila pulangnya. Karena malaria itu. Itulah luar biasa sakit. Berat juga ya, Bro ya. Karena 8 yang sakit, tinggal 7 saya apelin. Musuhnya 40 informasi. Saya bilang malamnya, saya bilang gini, ini ada informasi A1. Tapi malam ini juga malam takbiran. Besok kalian sebagian besar lebaran. Yang saya ajak itu lebaran. Sebagian kecilnya Nasrani. Saya Hindu sendiri. Duduk di ruangan itu saya bacakan informasi kayak gitu. Saya pandangi wajahnya satu-satu nih. 7 orang, yang lainnya kan 8 udah sakit terkapar. Pakai infus itu. Udah nggak bisa lagi. Ini gimana saya bagi tugas ini? Sedangkan harus ada yang ngamankan di pos. Betul, tetap harus ada yang jaga ya, Bu ya. Singkat kata, prajurit saya yang saya bawa dari Medan, itulah kebanggaan saya itu. Mereka lebih mengutamakan kepentingan negara itu. Tugas pokok di atas kepentingan pribadi. Oke, kalau disepakati, kita gerak. Kami berangkat 6 orang karena 10 kilo ya, Tiara, nggak mungkin kita jalan. Saya datang ke perusahaan Korea di situ. Ada perusahaan Korea. Korea perusahaan kayu. Saya datang minjam kendaraan. Saya bilang ada informasi pemunculan OPM. Kalau nggak segera kita tangani dengan baik, itu mungkin akan mengganggu kestabilan keamanan di Delta. Kami bawa kendaraan sampai di titik bongkar. Menuju ke goa itu jalan lagi 5 kilo. 5 kilo. Sedangkan kita semua kan bekas kena malaria. Kalau udah kena malaria, fisik itu nggak fit gitu ya, nggak terlalu kuat. Aturan di tentara, kalau kita meninggalkan kendaraan di belakang harus ada yang amankan. Namanya PAM 3. Sementara kita sisanya harusnya gerak. Ini kan terang-terang tanah ini. Kita bawa prajurit hanya 6 orang waktu itu. Kalau kita tinggal 2 di belakang saling ngamankan, satu kan nggak boleh di tengah. Kalau satu percuma, harus ada 2 saling melindungi, adik. Ya kan? Harus saling melindungi. Kalau 2 saya tinggal sementara kita 5 kilo jalan. Kalau ada apa-apa ini saya nggak bisa segera membantu gitu loh. Akhirnya saya ambil keputusan, udah nggak usah ada yang ngamankan kendaraan ini, kita samar aja di jalan. Kita jalan gerak ke atas. Geraklah kami tuh dengan segala risiko yang ini, 6 orang itu ke atas. Sampai di titik tujuan, Juklan kan ada goa di situ. Aturan kita kan nyergap letter L. Letter L, tembak baru kita gerak gitu. Letter L memang teori perangnya seperti itu. Ada namanya teori letter L. Harus ada tembakan pembuka dari saya. Nah, sedangkan goa ini tidak punya kita tempat untuk bisa letter L karena goa langsung depannya tuh laut. Jadi jalan tuh goa itu bukannya jadi miring gini aja, Bu ya? Dia tebing. Goanya tuh langsung ke laut. Hanya jalan ada di depan goa itu aja. Tidak bisa kita laksanakan. Wah, gimana nih? Oke, saya namanya PKT, PKM, perkiraan keadaan taktis, perkiraan keadaan medan. Saya punya kelebihan. Saya berhitung nih. Prajurit saya lengkap helm anti peluru, rompi anti peluru, punya GLM, punya granat tangan, senjata otomatis. Sedang mereka kan senjatanya tidak otomatis. Kalau nembak mungkin nembak kepala bisa kena kaki. Kenapa nggak ada ulirnya itu? Mereka tidak terlatih seperti kami. Akhirnya apa saya lakukan? Nggak ada yang berani rupanya ya, untuk melompat pertama ke depan ini. Karena kita di atas goa itu. Wah, prajurit saya semua keluarga kan. Saya sudah janji di bandara Medan itu akan membawa mereka kembali utuh. Kan? Memang informasinya 40 orang. Wah, ini betul-betul. Akhirnya, ya sudahlah. Saya bulatkan tekad, saya belum punya siapa-siapa. Saya masih lajang, belum nikah. Udah saya aja. Saya sama ajudan, saya langsung lompat, saya langsung buka tembakan. Puji syukur di situ cuma ada 2 orang. Ternyata cuma ada 2 orang. Cuma ada 2 orang. Kontak nembak, dia langsung nyerah, giniin bendera. Entah apa yang diangkat, hentikan tembakan. Saya kan sampaikan kayak gitu. Nah, setelah itu yang lain di mana? Yang lain katanya sudah tahu saya akan gerak. Dan mereka kabur duluan malah? Mereka kabur duluan. Karena di sana wajahnya kan
kita tidak bisa membedakan Iya. masyarakat yang mana masyarakat, yang Yang mana OPM, OPM, betul. yang mana jadi mata-mata kita, yang Iya. mana mata-mata mereka. Iya. Kita nggak ngerti Nggak ini. tahu. Mungkin kan pergerakan kita lah dari minjam kendaraan, Itu terlihat melewati pasti kan. oleh mereka. Akhirnya, oke saya geledah, tempatnya saya dapat 12 pucuk senjata. Wow. Saya baru tugas pertama, saya dapat 12 pucuk, Di 2 umur Moser. 21 tahun. Di umur 21 tahun itu. Itu yang saya, 12 pucuk. Karena mereka nggak sempat lagi bawa Iya, itu. Betul. Beras banyak, obat-obatan banyak, semua Jadi banyak emang sekali. markas mereka di situ di Memang gua itu. markasnya. Apa yang saya lakukan? Saya orangnya cuma sedikit. Akhirnya saya buang beras itu, saya yang bisa kita bawa hanya senjata. Teropong dari Eropa. Yang saya bisa bawa obat-obatan karena diperlukan oleh prajurit saya. Kalau beras kan ada ini, kita buang ke laut berasnya. Karena kan tebing bawahnya laut. Kita bolongin, kita buang beras semua, kita hancurkan supaya jangan lagi menjadi markas mereka. Gitu. Perahu ada di bawah, ada 4 perahu. Kita bocorin semua supaya jangan jadi alat gerak mereka untuk pergi kemana. Nah, kita bawa 2 tahanan ini, udah mau dibunuh kan tadinya kontak tembak. Mereka ini mau dibunuh oleh prajurit Medan. Saya bilang jangan dibunuh, mereka udah nyerah. Akhirnya kita bawa 2 tahanan itu. Itu tapi bukan si Bernardus tadi itu, Bukan ternyata ya. Anak Bukan. buahnya. Anak buahnya. Kita jalan menuju ke kendaraan. Apa yang terjadi? Kendaraan kita dari jam ada asap udah dibakar. Coba ya, Kendaraan kalau saya tinggalkan 2 orang apa bisa nggak mati jadi, dia iya, nih? bisa jadi juga ada. Nah, itulah singkat kata. Habis itu bayangkan ya, Ra, kami harus jalan 10 kilo menuju ke pos kami itu. Iya. Melewati sebuah desa yang semuanya itu Betul. Tadi bilang nggak tahu yang mana yang OPM iya, dan melewati masyarakat desa biasa. yang kita memang sudah Terbiasa sih memang. nilai itu adalah desa yang sebagian besar suami-suami itu pergi ke hutan. Iya. Itu lagi masalahnya. Iya. Saya lewat desa karena jalan, lewati rumah pertama nih ya, Ra. Kok sepi ya? Saya bilang prajurit, ya masukkan lagi munisi. Biasanya kalau kita udah ini masuk munisi, maksud saya siap tembak lagi. Cek rumah pertama kosong, rumah kedua kosong. Wah, jangan-jangan di depan kita dihadang ini. Iya. Coba kita orangnya sedikit. Selanjutnya rumah keempat kosong, 1 desa kosong. Ya, Ra. Karena dengar kontak tembak di atas tadi. Jadi mereka kabur. Mereka kabur naik ke gunung semua, takut kalau mereka tahu suami mereka banyak yang ke hutan, takut kita tuh jadi marah, kalap. Iya. Habis itu membunuh mereka semua. Oke. Dan itu kita tidak lakukan. Justru yang 2 itu kita tahan kita jaga dengan baik. Prajurit saya sangat marah waktu kendaraan itu dibakar. Iya. Mau dibunuh juga nih, saya bilang jangan. Kalian kalau lawan perintah saya tembak kamu, saya bilang gitu. Karena itu kan di medan tugas kan komandan boleh menembak prajurit yang insubordinasi kan, kayak gitu. Akhirnya Yang melawan. Sampai di pos. Muncul masalah lagi. Maaf ya, lagi pilek kan. Enggak apa-apa nih. Muncul masalah yang kedua, yang selanjutnya. Bagaimana kendaraan ini? Saya harus bertanggung jawab. Iya betul, karena minjam juga beli kebetulan waktu itu. Apa ya, Ra? Di Medan itu kan ada terkenal istilah mobil bodong ya, mobil tanpa surat. Saya datang ke perusahaan Yulim Sari. Mudah-mudahan mereka nih nggak ada surat menyuratnya. Jadi ini saya aja kan gitu. Saya datang, Pak, saya mohon maaf mobilnya tadi terbakar oleh mereka. Nggak terima dia ya. Minta saya diganti rugi, Pak. Saya bilang, mohon maaf saya bilang bajingan pun. Wah gimana nih? Akhirnya ya sudah, saya dengan tenang saya bilang, oke, saya akan ganti, saya dan pos akan tanggung jawab. Tetapi surat kendaraannya mana? Dia diam. Wah, saya langsung lihat mukanya. Wah, ini ada apa nih? Saya langsung serang nih. Kalau gitu, semua kendaraan yang ada di sini tolong dicek prajurit dan diyakinkan surat kendaraannya lengkap. Saya bilang, kita bisa melakukan ini karena ada peristiwa yang tadi. Ada tembak-menembak bahwa kita yakinkan ini demi untuk meyakinkan Demta ini aman. Mereka udah langsung bosnya ini ciut langsung, Pak Danpos saya mohon maaf, udah saya minta maaf, nggak apa-apa Pak Danpos, saya nggak usah diganti kendaraan itu. Oke, kalau gitu. Oke bos, nanti kalau Pangdam dan Kapolda datang, nanti IU akan saya laporkan membantu tugas TNI untuk melaksanakan pembersihan ini. Hasilnya 12 pucuk senjata dan
Anda tidak minta ganti rugi kendaraan Anda yang udah terbakar itu. Win-win solution ya, Win-win Bli? solution. Akhirnya di depan Pangdam Kapolda betul ya, Ra. Saya puji dia. Iya. Akhirnya Pangdam Kapolda nanya, kamu siapa? Bos Yolem Sari ya? Bisnis juga dia lancar. Iya, betul, Apa yang terjadi di Demta? Dicanangkanlah Demta Damai setelah itu. Bahwa di Demta sudah tidak ada OPM. Tapi kan Yara bertanya, Benanus Papirinya bagaimana? Iya, Nah, kemana, sebelum Bli? ada pencanangan Demta Damai, yang saya anggap tugas pokok saya bisa laksanakan dengan baik dengan para prajurit saya itu. Berapa hari setelah peristiwa itu, sebelum Demta Damai dicanangkan, ada seorang datang ke rumah orang tua yang saya juga tidak kenal kan, yang orang yang jaga depan pos laporan sama saya, Pak Danpos ada tamu mau ketemu Danpos. Kan biasa masyarakat sering datang ke pos ngantar makanan, kadang kasih ngantar apalah hasil ladang dan sebagainya. Ini kok tumben mau ketemu saya? Oke, saya temui. Ternyata Dia kan udah brewokan, kita nggak kenal, fotonya kan beda ya. Dan ternyata dia si Bernardus. Pak, saya Benanus Papiri. Saya bilang, saya kan. Ini yang kita buru berbulan-bulan, ternyata ini langsung kita datang berbulan-bulan. Terus gimana? Pak, saya mau menyerahkan diri. Saya sudah tobat. Bahasa ininya gitulah. Saya akan kembali menjadi kepala sekolah dengan dia kepala sekolah ya, Bli. dengan para anggota yang saya ajak ke hutan. Karena dia ngelihat saya jadi kepala sekolah, saya bantu warga masyarakat, prajurit saya sebagai mantri tidak ada biaya, saya diundang ke gereja-gereja, saya tidak bunuh anggotanya yang ditangkap tadi. Masyarakat senang kepada kami bahwa kami bahkan tidak bisa pindah dari Demta itu. Itu yang meyakinkan dia bahwa perjuangan yang dia lakukan rupanya salah. Artinya apa? Mungkin di tempat-tempat lain saya kan tidak paham bagaimana kondisinya. Yang penting prajurit itu tidak menyakiti hati rakyat aja. Kalau ada niat kita datang ke Papua, tanah Papua itu menyakiti hati rakyat kita di sana, motif utamanya mungkin untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan negara. Ya, selama itu juga konflik itu akan terjadi karena masyarakat Papua merasa itu tanah dia. Betul. Singkat kata, saya dilepas oleh masyarakat Demta dengan haru biru. Akhirnya waktu itu pulang gitu ya, Bli? Iya, Demta Damai ada, Demta gubernur datang, Demtanya damai, bebas dari OPM. Saya 1 bulan setelah itu, 15 bulan tepat, saya diantar selesaikan tugas. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Dapat ini baik banget ya, Bli, citra yang baik banget. Iya, tadi Bli sudah cerita soal bagaimana operasi di Papua ya, Bli. Katanya kan tadi ada sangkut pautnya nih, akhirnya Bli keluar dari tentara. Emang ada peristiwa apa, Bli, setelah itu? Dalam hidup Bli Made? 2012 pangkat saya mayor. Katanya mayor di Waktu itu, 2012. saya tugas di Akmil sebagai pengasuh. Pengasuh yang tadi saya bilang mengamati kepribadian taruna. Kan 3 aspek dasar yang saya bilang. Akademik, kepribadian, sama jasmani. Yang kepribadian itu kan pengasuh. Jadi ada berapa perwira pilihan, tugasnya mengawasi taruna, tugas di Akademi Militer. Saya kembali ke Akademi Militer sebagai pengasuh taruna, sebagai jabatan Wadanyan, Wakil Komandan Batalion. Di sana saya bertugas kurang lebih 1 tahun ya. Anak saya kedua lahir di sana, namanya Cynthia, di Magelang. Kalau anak pertama kan lahir waktu saya tugas di Aceh. Di Aceh. Saya tugas di Medan, pergi ke Aceh. Anak saya lahir, jadi nggak lihat yang kedua baru saya bisa tungguin. Oh gitu. Nah, di sana saya nyiapkan diri untuk sesko namanya, Kepala Staf dan Komando. Jadi ada sebuah sekolah yang ditunggu-tunggu oleh para perwira Akmil. Lulusan Akmil bisa lulus sesko, katanya sebagai jenjang nanti bisa pendidikan karir selanjutnya, pangkat sampai dengan atas itu. Dasar dia harus lulus sesko dulu. Gitu. Berarti setiap perwira harus ya mengambil sesko. Akmil, lulusan Akmil. Lulusan Akmil harus ngambil. Ya, memenuhi syarat ya. Ada juga yang bukan. Jadi ada syaratnya juga, Bli? Ada, batas umur dan sebagainya. Ada syarat, berapa persyaratan, berapa seleksi yang juga dilakukan. Saya nyiapkan diri 1 tahun waktu itu jadi pengasuh. Kan tugas pengasuh lumayan kalau dibilang berat, tapi ringan juga jauh lebih ringan daripada kita di satuan pada umumnya. Kalau di satuan kan kita apel, kita kegiatan, kita latihan, kita ada tugas-tugas operasi kayak tadi yang saya sampaikan, nggak sempet kan kita belajar. Kalau di Akmil belajar nih ada penuh ruang saya lah dapat untuk belajar. ruang. Nah, kembali karena menyiapkan diri, saya juga balik lagi tadi tidak ingin
menjadi apa tadi kan semangat itu kan harus kita lama-lama kan ingin saya bangkitkan kembali. Akhirnya saya mulai lagi menata perjalanan. Saya ingin yang bisa saya berikan yang terbaik lagi. Karena saya dipanggil ke Akmil, rupanya kan di Akmil perlu pilihan gitu loh, yang jadi pengasuh. Saya menjadi lebih percaya diri lagi setelah tadinya saya menganggap apakah saya tidak bisa berbuat yang terbaik ya untuk Angkatan Darat dengan segala prestasi saya dari Taruna itu. Memang saya salah waktu itu, terlalu bersedih kehilangan seorang sosok ayah, tapi saat ini saya kembali dipanggil Akmil, berarti saya masih diberikan kepercayaan untuk bisa berdinas lebih baik dari yang saya bisa lakukan. Akhirnya saya nyiapkan diri dengan baik. Saya bangun jam 3 setiap hari ya. Wah, udah mulai lagi nih ya, mulai rutinitas jam 3 belajarnya. Saya mandi, saya langsung belajar waktu itu. Dan karena di Akmil ya, kegiatan kan mulai jam 5 itu, Taruna bangun. Saya jam 3 udah mendali bangun untuk belajar dulu, baru saya jam 5 baru ada kegiatan ngawasi Taruna. Saya karena Wadanian kan lebih agak ringan, tidak megang langsung karena Taruna. Karena punya anak buah lagi gitu ya beliau. Jadi selama megang itu saya renang kadang, baru mulai aktivitas pagi apel, baru ngecek Taruna. Setelah Taruna ke kelas, baru saya belajar lagi. Paling saya ngecek PUDD Taruna, baju-bajunya, ukuran ini, saya terima laporan dari para perwira bawahan. Setelah selesai semua, saya belajar lagi sampai sore. Setelah itu saya pembinaan fisik lagi gitu ya, 1 tahun. 1 tahun seperti itu. Setelah pengumuman sekolah, ikut seleksi itu, akhirnya ada momen saya tidak bisa ikut seleksi selanjutnya. Karena apa? Waktu itu saya letnan, pernah jadi danki, letnan 1 waktu itu saya jadi danki. Prajurit saya itu pernah mau berantem sama polisi di Kodam 1, tapi tidak berantem waktu itu, tidak ada berantem karena prajurit Kodam 1 ini kan memang terkenal di sana. Kodam 1 Sumatera Utara ini segala konon katanya itu candra di mukanya perwira. Kenapa? Karena di Kodam 1 segala jenis pelanggaran tuh ada, mulai dari, mohon maaf ini saya sebutkan, narkoba dulu ya, sekarang mudah-mudahan nggak ada, mobil bodong, kemudian asusila, mabuk, kemudian juga apalagi pencurian sawit dan sebagainya. Segala jenis itu ada. Jadi waktu kita jadi danki itu kita sulit, setiap bulan tuh kita khawatir ada aja pelanggaran anggota. Ini apalagi bulan ini, apalagi bulan ini. Ada bulan di mana pasukan saya mau berantem sama polisi. Meskipun nggak jadi. Meskipun nggak jadi, saya sampai dipanggil Pangdam waktu itu. Saya kan punya kebiasaan mencatat ya prajurit ini. Saya waktu itu jadi danki 140-an prajurit saya. Dari 1 sampai 140 saya kenali, saya catat siapa yang tertinggi, terpendek, terbaik, terjelek, kemampuan ini siapa yang bisa, semua saya bukukan dalam catatan. Supaya saya memahami betul prajurit saya ini dari siapa dia, bagaimana kebiasaannya, supaya kita mudah untuk mengendalikan mereka. Karena dengan banyaknya permasalahan ini, kalau kita tidak betul-betul mengenal prajurit ini kan bisa bahaya besar bagi kita komandan. Karena prajurit melakukan kesalahan juga komandan juga yang salah. Bertanggung jawab juga ya. Bertanggung jawab itu. Nah itu saya buatkan buku saku untuk diri saya ada Pangdam waktu itu Pak Johannes Suryo Prabowo. Kapolda waktu itu Pak Benan, kalau saya tidak salah teman-teman Kapolda pernah jadi Kapolri. Kok saya lupa waktu itu ya. Nah, Kapolres lapor Kapolda waktu itu bahwa prajuritnya ada yang mau diserang katanya. Bahkan diserang ya. Mapolres ini, padahal tidak ada. Akhirnya Kapolda nelpon Pangdam nelpon komandan batalion saya. Dan dia nelpon saya malam-malam tuh jam 2 kalau saya tidak salah. Deh, prajuritmu mau berantem ya? Wah, saya kan terkejut kan. Oh, siap, izin kami cek. Kita cek. Rupanya saya apelkan, lengkap, tidak ada. Ini ada apa ini? Saya tanya satu persatu, ada permasalahan, barulah cerita dia bahwa ada prajurit saya backingin judi. Ketangkep sama polisi, dia udah ngaku saya tentara, tapi kamu ngaku tentara, masuk kamu. Akhirnya yang backing ini kan senior. Para yang muda-muda ini
dibilang kamu ngaku-ngaku tentara kan tersulut emosinya dengar kayak gitu. Iya. Itulah percekcokan di situ, nggak mau si senior ini dibawa ke Mapolres. Itu. Terus Jadi dari situ ternyata dari ngaruh situ ke ini pengaruh kan, nah dipanggil ke Kodam, Pangdam, ditanya kan, biasa Pangdam ngecek ada apa ini gini, saya ditanya prajurit saya jawab, saya bisa jawab biara. Beliau bertanya apa, saya bisa jawab tentang prajurit ini. Baru beliau bilang, untung nggak berantem aja rame kayak gini, gimana berantem, masa sampai berantem aja harus tahu seperti ini ya. Udah pulang sana, pulanglah kita, nggak ada masalah. Suatu hari tiba SKHD ke kompi saya. Apa itu SKHD? Surat keterangan hukuman disiplin. Oke. Saya ada nih itu tidak pernah diproses oleh Danyon. Saya tidak pernah disidang. Urutannya surat itu ada kalau kita disidang. Tanda tangan saya dipalsu waktu itu oleh mantan Danyon saya. Saya telepon langsung Danyon saya. Komandan, ini ada SKHD. Kok tanda tangan saya dipalsu dan saya tidak disidang? Kok saya kena teguran, hukuman teguran? Kan ada istilah tentara itu ada hukumannya teguran, ada hukuman fisik, tahanan ringan, tahanan berat. Walaupun teguran, itu kan jadi catatan dalam perjalanan karir saya. Udah deh, nggak apa-apa, kamu kan perwira. Dulu kan kamu perwira seksi operasi saya kan percaya kamu. Kan kompi saya terpisah ini. Makanya saya taruh kamu menjadi danki di sana. Karena saya yakin dan percaya sama kamu. Tapi ini sebagai jaga-jaga aja. Ini saya tidak laporkan ke atas. Mohon maaf komandan, daripada jaga-jaga lebih bagus saya tidak usah jadi danki lagi. Saya pindah aja jadi perwira seksi dan udah jangan kayak gitu. Udah kamu tetap di sana. Oh siap. Saya kan orangnya loyal terhadap pimpinan. Akhirnya saya saya punya firasat jelek. Ini jangan-jangan ada masalah ini. Saya eliminating Jera. Jangan ini suatu masalah, kalau suatu saat ada masalah bahaya ini kan gitu. Sekolah pertama yang namanya sekolah pendidikan lanjutan perwira untuk jadi mayor, jadi kapten jadi mayor. Saya ikut dengan teman-teman, berarti saya tidak ada masalah. Secara administrasi, berarti memang betul nih suratnya nggak ada masalah. Pas mau sesko, itu ya ada masalah. Bahwa saya ditelepon oleh Angkatan Darat waktu itu. Saya kan ditelepon oleh bagian asisten di bagian pengamanan Angkatan Darat bahwa saya ada masalah itu, catatan personil. Sehingga tidak boleh dan tidak berhak mengikuti tes sesko selanjutnya itu. Saya kan marah kan. Kesel gitu loh. Respon saya laporan lah. Kondisi seperti yang saya cerita tadi. Angkatan Darat belikan 2 opsi. Apa itu? Sesko tahun ini boleh ikut tes, kamu tuntut Danionmu yang lama. Danion saya lagi Sesko TNI. Berat banget. Lagi mau ke jabatan setelah Sesko AD, ada pendidikan namanya Sesko TNI. Sebelum nanti jadi jenderal dan sebagainya. Baik, kalau dituntut, lagi pendidikan. Kalau dituntut. Kalau tuntut beliau bahaya, kasihan karir beliau dan keluarga beliau dan orang-orang yang pernah beliau bantu kan. Dan saya baik sama beliau. Terus, yang kedua, kamu Sesko tahun depan kita jamin kamu bisa ikut. Saya bilang sama istri, ini kan Sesko ini pertaruhan juga istri. Kalau misalnya saya tidak Sesko, misalnya Yara punya suami Sesko, kan istri saling omongan. Jadi gitu ya, kena tekanan moral gitu. Kalau pokoknya udah nggak Sesko ini kayak dosa seumur hidup lah gitu. Ada tekanan dari lingkungan gitu ya. Makanya Sesko ini harus kita Sesko. Jadi perbincangan di kehidupan perwira Akmil. Kalau nggak Sesko, apalagi kita tegas di Akmil. 3 batalion. Danyon tuh 1 letting, semua tes. Hanya saya yang tidak ikut. Tapi akhirnya beliau memutuskan ikut yang tahun depan. Nah, saya telepon Danyon saya, lagi pendidikan. Yang ngasih tanda tangan itu. Komandan, ini ada masalah. SKHD dulu, rupanya sampai ke Angkatan Darat. Hah? Katanya. Terus gimana? Ini komandan saya dikasih 2 opsi. Saya suruh nuntut komandan, karena ini bertentangan dengan hukum. Komandan memalsukan tanda tangan saya dan memberikan saya SKHD yang tidak sesuai dengan prosedur. Yang kedua, saya Sesko tahun depan. Mana yang kamu pilih katanya? Izin komandan, saya mohon izin akan Sesko tahun depan, mohon restu. Waduh deh, saya minta maaf ya deh. Saya hanya butuh permohonan maaf aja waktu itu. Nggak apa-apa. Cuma waktu sakit kan, nyiapin 1 tahun loh ya. Nah, betul. Akhirnya gimana beliau? Saya dipanggil Gubernur Akmil. Kamu kok nggak cerita kamu ada masalah? Sekarang kalau Yara berada di posisi saya udah bilang posisinya tadi. Saya yakin itu tidak ada masalah. 1 pendidikan udah saya lewati. Kan gitu.
Kalau kamu bilang kamu ada masalah, saya kan bisa bela. Siap, kami tidak tahu itu kan jadi masalah gubernur. Waktu itu bintang 2 gubernur. Jadi kamu gimana sekarang katanya? Izin saya minta berhenti jadi Wadanion. Saya izin dipindahkan ke departemen lain supaya saya bisa fokus untuk sesko tahun selanjutnya. Kamu nggak boleh, kamu tetap Wadanion katanya gitu. Izin gubernur, saya harus bicara apa dengan taruna saya? Tiap hari saya ngambil apel mereka tentang idealisme menjadi seorang perwira. Bagaimana mereka perwira yang baik, bagaimana perwira yang berhasil, berprestasi dengan nilai-nilai. Sedangkan saya sendiri, izin gubernur, tidak lulus sesko. Bagaimana saya di hadapan mereka bicara lagi? Saya tidak punya lagi keberanian bicara. Mohon izin, kami diizinkan pindah ke departemen lain, bukan menjadi pengasuh taruna. Akhirnya dijadiin. Nggak diizinkan juga ya, bayangkan. Tahu kan tekanan saya, waduh saya ada taruna malu ya. Iya, pasti. Sedang teman saya yang lain sudah sesko ini. Waduh, saya bilang, saya ngomong apa? Nah, cuti lah taruna. Cuti, barulah saya waktu itu minta maaf. Mulai, apakah saya yang salah ya Tuhan? Ibu saya kan lama saya tinggal. Saya belum bisa juga memberikan kebahagiaan sama ibu saya di Bali. Saya pulang ke Bali, saya cuti, saya minta maaf. Saya cium kaki ibu saya nangis jarak. Saya minta maaf sama ibu. Kalau ada perbuatan saya salah, saya gagal hari ini, tidak bisa sekolah. Saya berjanji akan menjadi anak yang baik. Saya mohon maaf tidak bisa perhatian selama ini. Ibu saya nangis, memberikan restu. Akhirnya saya baru keliling ibadah di Bali. Baru saya sama istri saya keliling ibadah. Mulai ibadah di Bali kan, biasanya kita orang Bali kan tahu leluhur di mana kurang. Saya belum pernah datang karena tugasnya di Sumatera. Betul. Kalau pulang ke Bali, bayangan tiketnya berapa? Kita bolak-balik. Saya tugas operasi terus jauh gitu ya jarak dengan istri waktu itu. Istri ini kebetulan juga orang Bali asli, anak tentara kan. Bapaknya angkatan 72 waktu itu. Sama saya pun kenal cuma 3 kali ketemunya langsung nikah. Karena kan di Bali sama Medan kan jauh jarak. Akhirnya lewat telepon terus. Itu ketemu pertama kenalan. LDR ya, LDR. Iya. Ketemu pertama kenalan. Ketemu kedua saya meminang. Ketemu ketiga? Ketemu 3 nikah. Itu. Luar biasa. Nah, Satut beli. Itu akhirnya singkat kata, saya menjalani cuti itu keliling ibadah. Mau pulang ada WA, ada BBM dari istana waktu itu. Dari istana. Dari istana, dari Bang Iftitah senior saya waktu itu. Persiapan pindah istana 24/7. Tulisannya saya ingat sekali. Persiapan pindah istana 24/7. Hari itu juga loh berarti harusnya. Saya menilai 24 jam kerja dalam 7 hari gitu loh. Langsung gitu ya. Saya bilang sama istri, mah ini gimana? Udah Pak, kita kan nggak pernah minta pindah tugas. Iya. Kita ikuti aja sampai di mana ini proses pemindahannya. Karena surat resmi kan belum turun, itu kan baru pemberitahuan secara pribadi saja. Ternyata hari-hari ke depan waktu selesai cuti saya balik, memang ada rupanya pemanggilan. Akhirnya saya pindah ke istana membantu. Itu jawaban dari doa juga ya, Bri ya? Ya seperti itu ya. Karena kan memang Bri ingin pindah dari situ dan beneran dikasih tugas. Pelajaran kedua, kegagalan itu memang ada yang mengganti dengan yang lebih baik. Karena setelah saya pindah ke istana, walaupun saya sesko belakang, saya dapat beasiswa presiden. Saya bisa sesko di luar negeri. Saya bisa S2 ngajak keluarga ke luar negeri. Akhirnya Bli Made S2 ngikut sesko tahun depan itu jadi ya, tahun depan. Jadi ikut dengan ke Filipina. Ke Filipina waktu itu. Ikut dengan yang sama-sama dengan letting di bawah saya 1 tahun. Oh iya. Jadi saya bisa sesko di sana dalam program beasiswa presiden saat itu Bapak Presiden Pak SBY memberikan ada beasiswa presiden untuk para militer yang nggak sipil bisa memilih universitas terbaik di dunia. Karena dananya juga ada. Betul. Itu LPDP ya. Saya ikut tesnya, saya lulus.
itulah saya ajak keluarga. Keluarga juga, anak saya sekolah di Filipina. Anak saya udah 2. Berapa lama Bri di Filipina waktu itu pendidikannya? 1 tahun. 1 tahun di sana. Dengan S2. Itu yang saya sampaikan bahwa kalau kita menyadari kekalahan itu, apapun kegagalan itu dengan sebaik-baiknya, kita bukan menyalahkan orang lain, berani mengambil risiko untuk diri kita sendiri. Di situ kan boleh sesko, nuntut. Tapi kan saya berhitung, ini kalau senior saya lagi sekolah, saya mau hapus mimpi-mimpi beliau dan keluarganya. Dan juga teman-temannya yang mungkin ada yang banyak orang yang baik yang telah dibantu sama beliau, kan nanti semuanya marah sama saya. Sedangkan semua tidak tahu cerita apa yang sedang terjadi dulu gitu. Ya, akhirnya itu saya nilai-nilai itu semakin banyak saya pelajari. Terus saya akhirnya sesko kembali. 1 tahun di Filipina, kembali tapi ke saya Indonesia. di istana dulu ya, sampai 2014. Saya berangkat baru 2015 itu. Oh baik. Pulang baru saya jadi Danyon. Pulang jadi Danyon. Danyon di Kupang. Ya puji syukur 1 tahun saya bisa 1 menghabiskan tahun itu di situ dengan. ya Bli? Iya. Setelah itu Bli, kemudian Setelah itu tiba-tiba ada surat datang dari Bapak SBY. Pak SBY. Saya udah mau berangkat tugas. Waktu itu masih menjabat presiden Pak SBY. Enggak, udah beliau enggak, sudah tahun 2018. 18. Itu apa Bli ininya? Ada sebuah surat. Suratnya. Apakah ini saya yang tidak akhirnya, baca suratnya. Oke. Apakah ini akhirnya membuat Bli keluar? Iya. Oke. Apa itu Bli? Ya akhirnya itu juga. Nah, Pangdam nelpon saya waktu itu, Aspes waktu itu. Tahun 2017. 2018. Karena satuan saya mau berangkat tugas. Biasanya berangkat tugas kan 1 tahun. Kita udah siap nih pasukan. Asisten personil bilang bahwa ada permintaan saya harus, sebelumnya saya kan pernah ceritakan tadi saya jadi staf pribadi beliau di istana. Waktu di istana sampai beliau 2014 turun, sampai 2015 saya masih melayani Pak SBY sebelum saya berangkat ke Filipina. 2018 ada lagi permintaan untuk melayani beliau lagi. Saya bilang sama istri, Ma ini ada permintaan lagi. Konsekuensinya kalau kita ikut, berarti karir kita tidak akan sama dengan teman-teman. Mama bagaimana? Terus istri bilang, ya sudah, kita kan tidak pernah meminta-minta tugas. Apalagi bapak dan ibu sangat baik kepada kita. Kita sudah dapat kesempatan beasiswa presiden kemarin. Kita ikut perintah aja, Pak. Akhirnya saya ikuti. Saya serah terima langsung, itu tercepat serah terima Danyon karena saya harus batalion saya harus berangkat tugas, kan harus ada Danyon tidak mungkin tidak. Jadi segala sesuatu saya segera siapkan dan serah terima beberapa hari setelah saya putuskan itu. Akhirnya inilah gambar saya serah terima itu. Ini pas mau berangkat dipanggil Pak SBY waktu itu ya? Udah serah terima Danyon kan, dilepas oleh para prajurit yang biasa. saya sangat bangga dan saya ini di sini pesan sama istri mah. Setelah kita meninggalkan gerbang Batalion 743 ini, jangan pernah kita menengok lagi ke belakang apa yang sudah kita lakukan, kewajiban-kewajiban kita kemarin. Itu adalah semuanya kewajiban, bukan kebaikan. Kalau kita mengingat semua itu dalam bentuk kewajiban, apapun yang terjadi setelah itu, prajurit banyak yang laporan kepada kita, kebijakan-kebijakan apapun nanti dibandingkan dengan kita dan setelahnya, jangan pernah tanggapi. Karena 743 sekarang punya komandan baru. Bukan kita lagi komandannya. Biasanya prajurit akan mencari pembanding. Kemarin lebih bagus dari yang sekarang. Tetapi setelah keluar dari gerbang ini mah, jangan kita pernah berpikir lagi. Kita harus belajar logowo. Kalau kita tidak belajar diri kita, bagaimana caranya logowo, sampai kapanpun kita akan selalu terikat dengan apa yang sudah kita berikan. Padahal itu kewajiban, kita menganggap itu kebaikan. Kalau karena selama itu kita menganggap kebaikan, kalau itu dikalahkan orang atau dikoreksi orang, kita akan sakit hati. Tapi kalau kita memaknai itu sebagai sebuah kewajiban, dimanapun kita bertugas, kita tidak pernah takut kapan kita akan berhenti dari tugas itu dan kapan kita akan menerima amanah yang baru. Sehingga itu kita lakukan
harus saling menguatkan, saya bilang Betul. sama istri. Baik, tadi sudah dijelaskan bagaimana Bli Made akhirnya mendapatkan panggilan tadi terakhir ya Bli ya, dipanggil lagi oleh Bapak SB. Apakah itu menjadi peristiwa Bli Made akhirnya keluar dari tentara Bli? Awal peristiwanya iya, menjadi titik balik saya jadinya dengan dapat tugas lagi melayani seorang mantan presiden ke-6, merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Karena kehormatan ini kan memang tidak bisa dinilai. Dan bagi saya memang kehormatan itu yang membuat kita senantiasa bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Bapak itu sering memberikan wejangan. Jadi kalau pada saat singkat cerita saya sudah bergabung kembali dengan Bapak, bahwa segala keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Indonesia ini adalah merupakan keputusan politik. Itu memang semua berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil yang asal mulanya dari partai politik itu sendiri. Karena kita tahu Bapak ini sebagai pendiri Partai Demokrat, penggagas pendiri Partai Demokrat. Dan kita dari Bapak juga saya belajar bagaimana Partai Demokrat ini menjalankan perannya. Saya hanya bisa menjadi sejarah sedikit waktu masih di istana dulu. Ada beberapa perwira yang dikumpulkan yang saya cerita awalnya. Dan setelah itu juga melihat keseharian Bapak. Sehari-hari bagaimana partai politik itu bekerja. Kalau partai politik ini, saya punya kesimpulan awal, diisi oleh orang-orang atau beliau-beliau yang belum paham bagaimana mengelola negara dengan baik, atau diisi oleh orang-orang yang memang niatnya tidak baik. Dalam artian kita butuh di politiknya seorang negarawan seperti Bapak SB, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan ataupun suku bangsa dan sebagainya. Kalau itu misalnya diisi partai politik oleh beliau-beliau yang belum paham dengan itu, kita bayangkan bagaimana keputusan-keputusan yang diambil apakah berpihak sama rakyat itu sendiri atau berpihak kepada golongan-golongan tertentu. Sehingga saya baru mulai berpikir, kalau ada peluang yang bagus di partai politik, kenapa saya tidak juga mencoba ikut langsung terjun di sana? Walaupun saya harus keluar dari zona nyaman saya setelah 20 tahun berdinas di TNI ini. Kenapa? Semua perjuangan itu kan ada pengorbanan. Dulu sering saya diajarkan, negara yang kita cintai ini terbangun karena pengorbanan, darah air mata para pahlawan kita. Saya juga dididik menjadi tentara yang memahami betul arti dari sebuah pengorbanan dan perjuangan itu. Saya juga kuat karena mengalami medan penugasan yang mendidik saya bagaimana kita perlu pengorbanan dari setiap usaha yang kita inginkan. Walaupun risikonya kita keluar dari zona nyaman. Kita keluar dari sebuah karir yang 20 tahun kita rintis. Bahkan Angkatan Darat mungkin berapa kali menawarkan saya berapa posisi. Pastinya setelah Danjan ada Dandim dan sebagainya, tetapi saya kuat untuk memutuskan walaupun jalannya 2 tahun saya tempuh untuk bisa akhirnya benar-benar pensiun keluar dini tuh, dari tentara. Ada ini prosesnya agak 2 berat tahun. juga pergolakan Betul. secara pribadi dan keluarga. Awal saya sampaikan sama istri, kalau seandainya kita pensiun, bagaimana? Dengan istri ini kan menjalani kehidupan saya setiap hari karena selalu ada di samping saya menjadi teman diskusi saya sehari-hari yang seperti yang saya sampaikan. Istri selalu mendukung apapun keputusan saya karena istri tahu mudah-mudahan sampai detik ini saya menjadi suami yang bertanggung jawab. Kata istri selalu memperhatikan keluarga. Istri selalu mendukung apapun keputusan papa, mama dukung. Karena sejatinya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Yang penting kita bekerja
dengan baik dalam nilai-nilai kebaikan, tidak menyakiti orang lain dan tidak mengambil hak orang lain. Bekerjalah dengan ikhlas dimanapun medan penugasan itu. Apalagi ini medan penugasan baru yang sama sekali baru bagi papa katanya. Orang bilang politik itu kejam, orang bilang politik itu jahat. Apakah sudah siap papa? Papa orangnya idealis, papa orangnya taat aturan dan sebagainya. Tapi kalau sudah siap, mama yakin papa sudah siap, ya ayo bersama-sama kita hadapi ini katanya. Kita istri. Oh siap, ya itu sudah dapat restu dari istri kan. Akhirnya tantangan kedua kepada orang tua. Ibu saya selalu mengikuti biasanya apa yang saya ingin. Maksud saya tuh saya ingin ini, ibu tuh pasti memberikan restu. Pilihan saya. Jadi saya telepon ibu merestui. Yang penting ya itu nilai-nilai kejujuran. Tetap dibawa gitu. Dari dulu tuh selalu mengajarkan nilai kejujuran dan jangan ngambil hak orang, bisa bermanfaat untuk orang walaupun tidak punya. Tapi kalau harus ada yang minta tolong ya harus dibantu. Ibu saya kan nilai-nilainya sederhana, tetapi itu yang menjadi nilai saya di setiap saya tugas itu ya. Jadi mungkin agak kakunya tuh kaku dalam nilai itu gitu. Walaupun itu saya rasa akan membuat kita aman dimanapun kita berada. Nilai-nilai yang seperti menjaga kejujuran, kemudian tidak menyakiti orang lain, selalu mudah memberikan pertolongan, seperti itu. Itu yang pesan orang tua ibu saya. Mertua ini karena tentara angkatan 72. Langsung marah, saya telepon. Berat nih sepertinya. Kamu 20 tahun dinas. Ayah kan tahu kamu orangnya disiplin, taat kepada atasan, loyal, kemudian tugas nggak pernah setengah-setengah. Sekarang masuk politik, bapak tuh pernah di politik katanya. Dulu kan Dwi Fungsi Abri, bapak pernah pimpinan apa orang bilang dulu tuh fraksi Abri ya. Iya. Dulu kan masih ada Abri itu kan kekuatan Hankan dan kekuatan sosial politik. Jadi di politik bisa nanti balik lagi ke TNI. Jadi dulu pernah merasakan. Dulu pernah merasakan. Politik itu keras nak katanya. Di depan bilang A, di belakang belum tentu A. Jadi integritasnya tidak seperti di TNI. TNI itu ya A ya A. Kita diajarkan setia ya setia kepada negara ini. Tapi politik tuh banyak orang mendapatkan keinginannya lewat jalan politik itu, tidak peduli keinginan tuh yang dilakukan, caranya itu baik atau tidak baik. Katakan. Oh siapa? Nanti kalau kamu tidak berhasil di politik, kamu mau kasih makan apa ya wajar mertua kayak gitu. Akhirnya saya urungkan karena belum dapat restu. Gitu. Restu dari ibu oke, restu dari mertua nggak oke kan saya juga nggak no-go jadinya, nggak bisa. Walaupun istri udah setuju. Dan itu saya terus saya yakinkan selama hampir 2018 ke 2020 itu, karena saya lihat ada pergerakan-pergerakan Mas Ahy juga nantinya akan memimpin Partai Demokrat itu. Ternyata benar kan 2020 beliau terpilih menjadi ketua umum. Ini peluang yang baik untuk saya karena saya juga lama dekat Mas Ahy. Betul. Dari SMA, Akabri dan juga dalam satu tim tadinya pernah di istana. Sehingga saya bisa langsung pikiran saya bisa mendapat peluang baru untuk bisa memberikan sedikit apa istilahnya bantuan dalam perjuangan yang sedang Mas Ahy lakukan, perjuangan besar ya Mas Ahy yang beliau cita-citakan. Lalu akhirnya semakin yakin tuh apakah menurut saya mencoba menulis surat ya. Ada saya lupa bawa suratnya. Saya tulis surat. Boleh nanti kita tampilkan di video. Saya ketik tapi ya. Saya nulis surat, kalau ada gundah itu saya nulis surat berapa halaman. Saya jelaskan yang pertama rasa syukur saya udah sampai pangkat letnan kolonel. Yang kedua cita-cita hidup saya, apa yang saya inginkan. Yang ketiga kemantapan hati saya untuk pensiun dini ini.
Dan yang keempat, apa sebenarnya bagaimana saya menjaga keluarga saya dan bagaimana saya ke depan harapan-harapan yang ingin saya capai di surat itu. Puji syukur entah bagaimana mungkin ya surat saya itu baru membuka pikiran, menyentuh dan membuka pikiran mertua saya. Belum surat nyampe secara fisik, baru via WA saja. Kan saya kirim juga fisiknya. Udah nelpon bapak, ayah restui kamu pensiun, selamat bertugas di medan tugas yang baru. Pesan ayah, jaga diri baik-baik, jaga integritas. Yang penting lakukan setiap tugas itu dengan ikhlas. Niatnya baik, cara yang kamu lakukan juga baik. Tujuan mudah-mudahan juga nanti akan baik. Jadi jangan pernah lihat ke belakang lagi. Bapak, ayah tidak mau ada penyesalan di belakang hari kalau kamu sudah memutuskan. Karena kamu seorang ksatria. Jadi apa yang sudah kamu putuskan, kamu lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada dirimu sendiri, kehormatanmu, kepada keluargamu, kepada keluarga besarmu, dan juga kepada masyarakat yang ingin kamu mengabdi sepanjang hidupmu. Oh siapa? Akhirnya saya urus pensiun, dan puji syukur Angkatan Darat tidak mempertanyakan ya, tidak banyak bertanya tentang kenapa alasan saya pensiun. Tidak dipersulit juga. Akhirnya 2020 Maret Mas Ketum jadi ketum, saya keluar pensiun itu sekitar Juli sudah keluar pensiun saya. Luar biasa. Berarti sampai sekarang sudah 3 tahun Bli berada di Partai Demokrat kah saat ini? Iya. Sebagai apa Bli? Saya diberikan amanah. Kalau orang bilang tugas itu kan amanah ya. Di bagian organisasi saya wakil ketua atau wakil kepala, tapi sebutannya deputi bidang organisasi dan sumber daya manusia. Jadi bidang tugas saya ternyata masuk politik juga lebih luas daripada kalau tadinya kita Danian kan hanya lingkup satu batalion mengurusi sekitar 600 orang. Ini ada akselerasi peningkatan yang saya sangat syukuri, luar biasa meningkat. Kita organisasi Demokrat dari Aceh sampai dengan Papua kita urus. Begitu juga bagaimana pembinaan sumber daya manusianya, semua dari meja saya diberikan amanah oleh Mas Ketum. Ini sebuah kehormatan yang harus saya jaga. Nilai-nilai ketum kita Mas Ahy, kalau saya harus ada di Demokrat bukan mencari makan, tapi bagaimana berjuang bersama Demokrat untuk mewujudkan cita-cita pengabdian saya sebagai ksatria dalam sebuah perjuangan besar bersama Mas Ahy untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Gitu. Dan tentunya itu juga diambil dari pengalaman-pengalaman pribadi di tentara, tentu saja itu Mas. Tentunya itu yang menjadi kekuatan saya, karena keyakinan saya bahwa nilai-nilai itu sudah harus yakin bahwa itu benar, dan saya harus jaga tetap nilai itu dalam sebuah semangat dan ketulusan dalam melaksanakan tugas di medan tugas politik ini. Baik. Ada satu pertanyaan yang mungkin agak apakah Bli Made mau menjawabnya? Apakah selama 3 tahun Bli sudah tidak menjadi tentara, saat ini bisa jadi warga sipil dan juga politisi ya Bli ya? Pernah nggak terbesit sedikit rasa penyesalan? Karena kan tadi kan kata ayahnya nggak boleh ada kata menyesal, tapi apakah dari Bli Made sendiri pernah terbesit kata kayaknya harus dulu tidak aja deh. Saya kan orang baru di politik ya, sangat-sangat baru, dan saya harus banyak belajar politik itu dengan baik. Tapi tentara itu diberikan kemampuan apa ya? Jauh berbeda ya. Kemampuan adaptasi. Jadi penyesuaian diri dengan cepat terhadap tugas baru yang diberikan, mempelajari tugas, kemudian menganalisanya dengan baik. Kita harus betul-betul menemukan bagaimana cara beradaptasi dengan baik terhadap tugas baru ini supaya kita mampu melakukan itu dengan ikhlas dan dengan tanpa ada penyesalan. Luar biasa. Nah, penyesalan itu di awal-awal ya selalu ada ya, akan muncul pada saat energi kita sedang rendah. Ya. Ini berhadapan dengan orang politik kadang itu betul kata ayah mertua itu. Di depan A dibilang di belakang B. Belum tentu juga orang menyambut baik juga semua dengan hadirnya kita orang baru di sebuah organisasi. Itu kan pasti wajar ya. Kita orang baru, tentara, letnan kolonel purnawirawan masuk politik kan
bisa jadi ancaman, bisa juga jadi teman yang baru. Tergantung menyinggapi dan tergantung bagaimana kita membawa diri dengan baik. Ya. Rumus saya harus membuat diri dengan baik. Tidak ada musuh di dalam politik ini. Yang ada kan kita kompromi, diplomasi, dan juga berusaha meyakinkan ide-ide yang kita bawa itu adalah untuk kebaikan perjuangan bagi Demokrat. Bahwa saya hadir bukan untuk membuat Demokrat jelek, justru saya hadir ke sini ingin membuat nilai-nilai yang saya miliki selama 20 tahun berdinas di TNI, ingin saya sebarkan ke kader Demokrat di Indonesia. Setiap ada musda, muscab, tugas-tugas organisasi, nilai-nilai yang saya miliki selama ini itu yang sering saya share gitu ya, supaya Demokrat ini menjadi rumah bersama bagi seluruh kader. Baik. Bagaimana jiwa korsa kader Demokrat, sayang kepada Demokrat, sayang terhadap perjuangannya, dan harus siap berkuasa, jangan tidak siap. Artinya kan semua kenapa berkuasa? Berkuasa kan semuanya kita untuk memperhatikan hajat hidup orang banyak kan harusnya lewat keputusan-keputusan politik. Itu baru bisa didapatkan kalau Demokrat masuk kekuasaan gitu. Jangan sampai sudah masuk semua kader tidak siap berkuasa. Kayaknya memikirkan diri sendiri lebih tinggi daripada kepentingan negara. Itu tidak boleh. Makanya kita harus selalu meyakinkan kader Demokrat dimanapun berada selalu menempatkan kepentingan negara, kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Gitu juga harus saya setiap hari harus selalu sadar dengan itu. Karena kita ini kan kesatria. Hanya kulitnya aja berganti kan, tapi pengabdian kepada bangsa tidak pernah akan selesai. Baik, gitu ya. Luar biasa sekali Bli Made transformasinya dari dulu tentara sekarang menjadi politisi bahkan gitu. Mungkin terakhir Bli kita bisa memberikan saya ingin bertanya kepada Bli Made, adakah pesan-pesan mungkin untuk anak-anak muda yang saat ini juga pasti ada di posisi yang mungkin lagi bingung untuk mengabdi ke jalur yang mana, untuk ada di ada di pilihan-pilihan yang membingungkan gitu. Apakah ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada anak muda? Ini pesan untuk anak muda dimanapun berada. Pesan ini juga saya sering berikan kepada anak saya. Setiap ada kesempatan saya bicara dengan anak saya dari ke hati, saya tidak pernah memaksakan anak saya ingin menjadi apa. Tapi jadilah sesuatu yang ingin dia jadi apa. Jadi saya tidak pernah memaksa. Tapi yakini apapun pilihan, itu semua adalah yang terbaik. Yang penting adalah nilainya. Yang penting adalah keinginan kita untuk memberikan yang terbaik. Do the best. Dimanapun, apapun tugasnya. Bahwa pengabdian kita, pekerjaan itu adalah pengabdian. Tempatkanlah negara ini di atas kepentingan pribadi. Dan selalulah laksanakan tugas dengan baik, jujur, dan juga pasti tantangan itu akan selalu ada. Ya tetap bangkit lagi, kalau jatuh bangkit lagi, tidak masalah seberapa besar itu ujian itu ada. Tapi kalau nilai dan keyakinan, kepercayaan terhadap diri sendiri itu dipegang teguh, mudah-mudahan dimanapun bisa memberikan yang terbaik. Yang penting, jangan kita pernah memikirkan diri kita sendiri sebelum kita memikirkan kepentingan orang yang lebih banyak. Dimanapun berada, berikanlah pengabdian kita, jadilah orang yang berguna, terutama untuk masyarakat dan bangsa ini, apapun pekerjaannya. Baik, terima kasih banyak Bli Made. Ya, itu tadi para warga sudah mendapatkan banyak inspirasi dan juga pesan-pesan moral yang bisa kita lihat dari perjalanan Bli Made. Terima kasih Bli Made sudah hadir di Street Journalism. Mungkin suatu saat kita ada kesempatan lain untuk ngobrol-ngobrol lagi. Sama-sama. Terima kasih pada warga yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video.